Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faisal Afda Official YouTube Channel. Kali ini kita akan membahas apa alasan orang menginginkan pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Memang kebanyakan di kalangan masyarakat menjadi pegawai negeri sipil dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang terbaik. Sebelum membahas lebih lanjut apa alasan orang menginginkan pekerjaan negeri sipil ini, ada baiknya jangan lupa like, comment, and subscribe tentunya. Kemudian jangan lupa tanda lonceng agar supaya dapat informasi yang update dan yang up to date. Dan tentunya channel ini supaya terus tumbuh dan berkembang. Jika ditanya anak muda pekerjaan apa yang cocok setelah mengikuti atau setelah menamatkan kuliahnya, para anak muda kebanyakan menjawab adalah sebagai pegawai negeri sipil. Lalu ditanya apa alasan mereka memilih pekerjaan pegawai negeri sipil itu, alasan yang kuat pertama dijelaskan adalah adanya penghasilan atau gaji, kemudian adanya tunjangan. Setelah itu pekerjaan ini dianggap nyaman dan ada pensiunan di hari tua. Yang pertama, orang menginginkan pekerjaan pegawai negeri sipil adalah karena ada tunjangannya. Gaji PNS memang relatif kecil jika dibandingkan dengan karyawan swasta. Tapi tunjangan yang dapat PNS tidak bisa dipandang sebelah mata. Besar dan beraneka ragamnya tunjangan membuat salah satu para lulusan sarjana ngotot memilih PNS sebagai pekerjaannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunjangan merupakan pendapatan di luar gaji, uang atau benda yang digunakan untuk menunjang sokongan ataupun bantuan. Macam-macam tunjangan PNS, ada tunjangan beras, tunjangan umum, tunjangan anak istri, tunjangan jabatan. Kemudian tunjangan jabatan itu pun terbagi atas beberapa 4 item, ada tunjangan jabatan struktural, fungsional, kemudian ada struktural di lingkungan TNI dan juga Polri. Tunjangan ini memang menjadi daya tarik bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang ingin menjadi seorang PNS dengan mengikuti tahapan seleksi calon pegawai negeri sipil. Adalah naik gaji atau adanya penghasilan yang terus akan bertambah. Gaji PNS awalnya memang relatif kecil, tapi lama-kelamaan akan naik secara bertahap dan berkala. Menurut yopalianda.com, dalam sejarah kenaikan gaji PNS pada tahun 1977, gaji PNS itu yang terendah hanya 12.000, sementara pada tahun itu juga gaji yang tertinggi adalah Rp120.000. Hingga tahun 2019 ini, gaji terendah PNS adalah Rp1.560.800 untuk golongan 1A. Sementara gaji yang tertinggi pada tahun 2019 adalah Rp5.900.000 menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang gaji PNS. Gaji seorang PNS akan naik terus beriring naiknya pangkat, naiknya golongan, eselon juga naik, maka otomatis gaji akan ikut naik secara signifikan. Yang ketiga adalah PHK yang relatif kecil. Dibanding dengan swasta, seorang PNS akan jarang sekali mengalami PHK. Jikapun ada, sangat jarang atau relatif kecil terjadi. Hanya pelanggaran berat yang tidak bisa dielakkan, seperti tindak kejahatan dalam jabatan, korupsi, terorisme, penggunaan narkotika, pengkhianat negara atau pemerintah, penyalahgunaan wewenang, serta menjadi anggota atau pengurus partai politik. Hal ini diatur oleh Undang-Undang PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Jarang atau relatif kecilnya PHK bagi PNS bisa jadi karena seorang PNS dilindungi oleh undang-undang dan peraturan kepegawaian yang berlaku. Oleh sebab itu, pekerjaan dan profesi ini dipilih karena cukup aman dan nyaman. Selanjutnya, yang keempat adalah adanya fasilitas cuti dan liburan.
Banyak orang memilih pekerjaan PNS karena adanya libur dan cuti yang lumayan banyak. Ini terbukti pada tanggal-tanggal merah di kalender, ada libur semesteran, libur tahunan, dan adanya fasilitas cuti. Banyak jenis liburan atau cuti membuat seseorang menginginkan pekerjaan ini. Ada cuti tahunan, cuti sakit, cuti hari besar, cuti karena alasan penting dan mendadak, bisa juga cuti bersalin. Kemudian ada cuti di luar tanggungan negara yang disingkat dengan. Oke, yang selanjutnya yang kelima adalah adanya fasilitas pensiun. Seorang PNS akan mendapatkan gaji atau upah setelah menjadi abdi negara yang sudah dilaksanakan bertahun-tahun lamanya. Dengan dana pensiun ini, seorang PNS tetap dapat hidup layak. Oke, itu tadi sahabat YouTube alasan kenapa orang memilih profesi atau pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil mesti diingat hanya adalah salah satu daripada sekian banyak pekerjaan yang ada di dunia ini. Jadi tidak usah risau apapun pekerjaan kita, yang penting kita melaksanakan dengan yang terbaik, menjalankan tupoksi, tugas pokok dan fungsi, melaksanakan apa yang dianggap menjadi tugas dan kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa merahmati kita semua dan meridhai apapun pekerjaan itu. Dukung channel ini supaya terus tumbuh dan berkembang dengan cara like, comment, and subscribe. Tentunya bagikan juga kepada media sosial yang Anda punya, serta tanda lonceng supaya tidak ketinggalan update berita ataupun informasi yang saya akan berikan. Kalau Anda ingin berkomen, silakan berkomen di bawah ini supaya channel ini YouTube bermanfaat bagi kita semua. Oke, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.